Pengkhianatan ini bukan sekadar luka fisik, tapi kehancuran jiwa. Wanita itu adalah iblis berwajah malaikat yang harus membayar mahal atas segalanya. Di dunia yang kejam ini, para pemula diperlakukan tak lebih dari sampah jalanan, diinjak-injak tanpa belas kasihan sedikit pun. Ju menjadi bahan tertawaan karena lemah diasingkan begitu saja, tanpa ada satupun kelompok yang sudi menampungnya. Namun wanita itu datang bak Dewi Penyelamat, dia mengaku sendirian dan memuji Ju sebagai sosok yang begitu sempurna di matanya. Saat mereka melangkah, keluar zona aman, rayuan maut pun dimulai. Katanya Jiu tampak gagah perkasa bak ksatria legendaris dengan perlengkapan itu. Hati yang polos itu langsung luluh. Hanya butuh satu kalimat manis untuk membuat Ju mulai merajut mimpi masa depan mereka berdua. Dari ciuman pertama yang manis naik ke pelaminan hingga membina rumah tangga dan menimang cucu. Khayalan tingkat tinggi, tapi realita menghantam keras. Di tempat sepi itu, wanita itu benar-benar menyentuh hati Ju dengan ujung tongkat sihirnya yang tajam. Tubuhnya ambruk bersimbah darah. Dalam sekarat Ju bertanya, kenapa harus bersandiwara sejauh ini hanya demi barang remeh? Dengan tatapan dingin wanita itu tertawa. Dia sama sekali tidak butuh sampah rongsokan milik pemula miskin seperti Jiu. Hinaan demi hinaan meluncur. Dia mengejek Jiu sebagai anak pengemis tak tahu diri karena memakai perlengkapan yang sangat menyedihkan. Setelah puas mencabik-cabik sisa harga diri yang ada di dalam lubuk hati, Jiu wanita itu menghabisi nyawanya sambil meludah muak melihat para pecundang lemah. Ternyata Jiu adalah tumbal ke 1000 darah para pemula itu akhirnya membuka segel kelas rahasia yang legendaris di dalam permainan. Cahaya menyelimuti tubuhnya. Kini dia telah bangkit sebagai dewi pertama yang menguasai dunia. Trono Life. Dengan kekuatan barunya yang memabukkan, dia melenggang pergi demi menaklukkan misi selanjutnya, meninggalkan mayat Jiu begitu saja. Sementara itu, Jiu bangkit di titik kebangkitan dengan jiwa hancur. Hukuman kematian merampas separuh kekuatan dan pengalaman hidupnya. Bayang-bayang hinaan dan tawa yang merendahkan dirinya sebagai makhluk terlemah terus menghantui membakar amarah. Jiu nekat mempertaruhkan segalanya demi menempa peralatan pemula miliknya yang rapuh. Palu ditempa ke atas pedang namun hasilnya nihil. Gagal total. Emosi memuncak. Dia beralih ke sarung tangannya sebagai pelampiasan. Namun kehancuran kembali menyapanya dengan brutal. Denting palu pembawa sial. Ju justru menghancurkan seluruh harta bendanya menjadi debu. Tak ada satupun yang berhasil selamat. Tamat sudah riwayatnya di dalam permainan neraka ini. Ju hanya bisa meratap dalam keputusasaan. Namun tiba-tiba sebatang ranting kayu jatuh tepat di hadapannya. Senjata gratisan paling hina, sampah yang bahkan tak layak dilirik dan sudah sewajarnya dibuang oleh pemain lain. Namun iblis perjudian merasuki pikirannya saat Ju menatap ranting kayu tak berharga itu. Satu tempaan iseng dan cahaya sukses bersinar ranting itu naik satu tingkat dengan tambahan satu kerusakan yang menyedihkan. Dia mencobanya lagi dan keajaiban itu terulang kembali berhasil. Didorong rasa muak pada takdir, Ju berniat menghancurkan ranting itu lewat tempaan tanpa henti hingga tangannya mati rasa. Dan pada pukulan terakhir, cahaya emas meledak. Tongkat terkutuk itu mencapai level dewa plus 99. Matanya terbelalak tak percaya. Saking gemetarnya karena syok, tongkat maha kuasa itu terlepas dari genggamannya. Saat ujung kayu itu menyentuh tanah sistem permainan, mendeteksi adanya serangan fisik. Boom, ledakan energi paling dahsyat dalam sejarah umat manusia meletus seketika. Gelombang kejutnya begitu mengerikan hingga nyaris membelah planet virtual itu menjadi dua bagian. Di tengah puing-puing kiamat, layar notifikasi membanjiri pandangan Jiu seperti air bah. Rekor dunia pecah. Pembantaian massal hanya dengan satu sentuhan, sebanyak 850.617 pemain tewas seketika. Menerima fakta bahwa dia kini memiliki kekuatan tak masuk akal. Tekad balas dendam membara. Ju akan memburu siapapun yang menghinanya, terutama si Dewi pengkhianat itu. Tapi tunggu dulu. Ada satu masalah fatal. Ju masih miskin melarat. Kantongnya kering kerontang, bahkan tak cukup untuk membeli sehelai pakaian baru yang layak. Tiba-tiba seorang pemain kasar menabraknya dan menantang maut. Jiu menatap dingin, kau sendiri yang menggali kuburanmu. Rasakan ini. Tanpa ragu, Jiu mengayunkan tongkat kayu legendarisnya. Duar pemain itu lenyap menjadi debu, dan separuh kota terhapus dari peta.
Semua mata kini tertuju pada Jiu dengan tatapan horor. Jiu tersenyum puas merasa di atas angin. Namun bunyi alarm sistem tiba-tiba membekukan darahnya. Bencana baru. Senjata dewa itu ternyata rapuh. Daya tahannya kini tinggal 3 dari 5. Takdir kini berada di ujung tanduk. Hanya tersisa 3 pukulan saja sebelum senjata legendaris itu hancur menjadi debu. Jiu pun menarik diri ke kegelapan gang sempit untuk menyusun strategi. Di tangannya tergenggam item paling rusak di seluruh dunia, sebuah kekuatan dewa, yang sayangnya memiliki batasan waktu yang sangat kejam, jika hanya dipakai untuk membantai pemain kroco demi dendam recehan. Rasanya itu adalah penghinaan besar bagi senjata seagung ini. Kali ini Jiu bermain cerdas. Ia bertekad mengukir namanya dalam sejarah dengan menumbangkan bos terkuat di game ini menggunakan sisa kekuatan terakhirnya. Begitu kakinya menapak di lembah kematian udara, seketika bergetar hebat oleh auman mengerikan yang menjanjikan kehancuran. Inilah dia urus sang naga kepala 2 penguasa tertinggi Chronolife. Ia mencoba meremukan mental Jiu dengan aura membunuhnya yang begitu pekat. Namun kesombongan adalah awal kejatuhan. Belum sempat naga itu menyelesaikan kalimatnya, "Bam." Sebuah hantaman brutal seketika merobek salah satu kepalanya membuat sang raja monster terbelalak ngeri. Apa yang terjadi roda nasib berputar drastis, urus yang panik, kini memohon untuk negosiasi damai demi nyawanya. Sayangnya Jiu sedang tidak berminat untuk sesi curhat ataupun basa-basi. Dengan durabilitas senjata yang kritis, Jiu tak punya waktu. Ia harus segera menghabisi bos ini secepat kilat demi meroketkan levelnya ke titik puncak. Tanpa ampun satu. Pukulan pamungkas kembali mendarat dan tubuh naga raksasa itu pun hancur lebur tak bersisa. Namun kemenangan ini terasa pahit. Jiu meratapi nasib tongkat saktinya yang kini diambang kehancuran total. Di tengah keputusan itu Urus melihat celah sempit untuk selamat. Ia berteriak menawarkan kesepakatan iblis yang tak mungkin ditolak. Jiu yang sumbunya sudah pendek langsung membentak naga itu untuk bicara ke intinya sebelum ia benar-benar menghabisinya. Urus pun membeberkan rahasia kuno tentang senjata tingkat ego. Apabila jiwa yang agung bersatu dengan senjata, benda itu akan berevolusi. Menjadi yang terkuat dengan ketahanan abadi. Namun tentu ada harga yang harus dibayar. Agar Jiu bisa mengakses kekuatan tanpa batas itu, ia harus mengikat janji darah dengan sang naga sekarang juga. Dengan cara ini Urus tidak akan mati, melainkan hidup abadi sebagai entitas jiwa di dalam tongkat kayu tersebut. Tanpa pikir panjang, Jiu langsung menyetujuinya. Detik itu juga Urus meleburkan eksistensinya menyatu dengan serat kayu tongkat itu. Cahaya menyilaukan, meledak. Senjata itu kini berevolusi naik ke tingkatan ego, dan mendapatkan status durabilitas tak terbatas. Inilah momen kebangkitan. Sekarang jalan balas dendam. Jiu terbuka lebar tanpa ada yang bisa menghalangi. Ia bisa mengamuk sepuas hati tanpa takut senjatanya patah. Sementara itu kita beralih ke ibu kota, di mana atmosfer mencekam mulai menyelimuti seluruh kota. Wajah Jiu kini menjadi teror nasional. Poster buronan tersebar di setiap inci kerajaan menawarkan hadiah gila-gilaan sebesar 1 miliar emas bagi siapa saja yang bisa membawa kepalanya. Tidak main-main pasukan kavaleri, elit kerajaan pun telah diterjunkan ke lapangan. Guild-guild papan atas dari seluruh penjuru negeri berdatangan Bakhyu mencium bau darah khusus untuk memburu satu orang ini. 5 guild penguasa Chrono telah membentuk aliansi para pemimpin legendaris berkumpul dengan satu misi. Suci memusnahkan Jiu yang telah membantai lebih dari 850.000 pemain dalam sekejap mata. Keberadaan Jiu bukan lagi sekadar gangguan, dia adalah bencana alam berjalan yang wajib dimusnahkan demi kedamaian server. Untuk memimpin aliansi akbar ini sosok yang paling disegani akhirnya turun gunung. Dialah Ardan Raja Kastil sekaligus Ketua Guild Justice yang agung. Di bawah tatapan matanya yang tajam, aliansi Wion resmi terbentuk dan gendang perang telah ditabuh untuk melawan Jiu. Namun Jiu yang kini memegang senjata unlimited power sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Lihatlah dia, berjalan santai di tengah ibu kota dengan senyum lebar. Sampai tiba-tiba langkahnya terhenti oleh sebuah kejutan. Sesosok makhluk mistis mungil muncul dari tongkatnya. Makhluk itu langsung ngoceh dan mengaku bahwa dia adalah Urus. Ya benar, itu adalah wujud spirit dari sang naga kepala 2 hasil perjanjian mereka tadi. Jiu menatap heran, naga semenyeramkan itu jadi seimut ini. Untungnya hanya Jiu yang bisa melihat wujud spirit ini. Tapi tunggu dulu, momen santai ini tidak akan bertahan lama, karena realita pahit siap menampar mereka.
Ju memunggut secari kertas yang terbang tertiup angin. Matanya membelalak. Itu adalah wajahnya sendiri di poster buronan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Saat ia mendongak, ia melihat pemandangan horor puluhan ribu poster wajahnya menghiasi setiap tembok kota sejauh mata memandang. Bukannya takut, Urus justru tertawa. Terbahak-bahak melihat nasib tuannya. Yah, apa yang kau harapkan? Kawan kau baru saja melenyapkan 800.000 orang sekali pukul. Ejek Urus dengan puas. Bahkan bagi naga sekelas Urus, pembantaian massal seperti itu adalah rekor yang gila. Tapi mata Jiu justru berbinar. 1 miliar emas di game setara dengan 1 miliar uang tunai di dunia nyata. Itu artinya dia mendadak jadi sultan. Ju mengernyit. Sejak kapan program komputer sepertimu mengerti bahasa gaul sultan? Bukannya itu melanggar kode etik AI? Dengan santai Urus menjawab, siapa peduli aturan aku ini, teknisnya sudah mayat. Kemudian dengan seringai licik naga itu bertanya, jadi apa rencana gilamu selanjutnya, partner? Dengan nilai buronan yang kini setinggi langit para rangker dari seluruh penjuru dunia, pasti akan datang memburu kepala Ju Urus dengan tatapan dinginnya menyarankan satu solusi brutal. Mungkin sudah saatnya mereka memusnahkan seluruh umat manusia ini untuk selamanya. Ju, pria itu menoleh perlahan. Pikirannya melayang kembali ke detik saat tongkatnya menghantam tanah sebelum matanya terfokus pada lembaran poster buronan yang berserakan bagai sampah di hadapannya. Namun sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ju berpikir menjadi buronan kelas kakap ternyata tidak seburuk yang dia bayangkan. Justru Ju merasa seolah dirinya baru saja naik pangkat menjadi selebriti papan atas di dunia ini. Dengan penuh percaya diri, Ju mengumumkan, karena panggungnya sudah tertata seperti ini, aku harus mengaktifkan mode LHS. Urus yang kebingungan hanya bisa melongok. Apa maksud dari omong kosong itu? Ju menjelaskan dengan mata berbinar. Itu singkatan dari Loser Hiding Strength. Pecundang yang menyembunyikan kekuatan, sebuah klise klasik legendaris di mana dewa perang berpura-pura menjadi semut lemah. Urus menggeleng tak percaya mempertanyakan kenapa Ju mau melakukan hal merepotkan itu. Manusia-manusia itu hanya akan menginjakmu karena mengira kau lemah, Ju. Tapi Ju hanya mendecakkan lidah menegaskan bahwa Urus sama sekali tidak mengerti seni peran. Ju bersikeras bahwa skenario ini akan menjadi hiburan yang sangat menyenangkan. Ju bertanya dengan nada menggurui, kau belum pernah lihat ini. Di mata mereka aku hanyalah sampah tak berguna. Tapi kenyataannya, aku adalah sang protagonis. Aku harus menikmati fantasi isekai ini sampai tetes terakhir. Kiwampam, Charnata. Tiba-tiba, jeleb. Sebuah anak panah menembus tubuh. Ju entah dari mana, mata Urus terbelalak horor menyaksikan tuannya tertembak. Tubuh Ju ambruk seketika. Darah segar dimuntahkan ke atas tanah yang tandus. Kepalanya terkulai lemah, sementara Urus terbang panik di atasnya meneriakan nama Jiu dengan histeris. Di atas atap gedung tinggi Hauke berdiri angkuh. Di tangannya terhunus busur langka berwarna biru langit dengan tabung yang penuh sesak oleh anak panah mematikan. Kena kau, Ki! Teriak Hauke penuh kemenangan. Di bawah komandonya pasukan serbu langsung bergerak berlari liar menuju tubuh Jiu yang masih terkapar tak berdaya. Saat pasukan dari Kastil Ardan mulai mengunci Jiu, dalam kepungan maut suara Hauke membelah udara. Atas nama komandan tertinggi aliansi, 5 guild, aku perintahkan kalian. Ikat iblis yang telah membantai 800.000 nyawa ini. Seret dia ke neraka penjara bawah tanah. Ribuan prajurit itu mengaum serempak, getaran suara mereka mengguncang bumi tanda kesiapan tempur. Urus berteriak putus asa. Ju, kau masih hidup kan? Cepat bangun, bodoh. Manusia-manusia ini mungkin cuma serangga lemah, tapi kalau mereka menyerang sekaligus kau pun akan tamat. Namun, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Meski anak panah masih menancap dalam dadanya, Ju perlahan bangkit berdiri. Dia menatap lurus ke arah pasukan Ardan. Musuh bangkit. Musuh bangkit, jerit para prajurit ketakutan. Hauke tak mau ambil risiko. Jangan beri dia celah bernapas. Habisi dia sekarang juga serang bersamaan. Urus kembali memanggil nama Jiu dengan panik. Tapi ekspresi Jiu berubah total. Dia menarik kembali semua kata-katanya tadi. SRRT. Dengan kasar dia mencabut anak panah itu dari dadanya dan membantingnya ke tanah penuh rasa jijik. Mencengkeram tongkatnya hingga buku-buku jarinya memutih, Ju mendesis.
Aku cuma ingin hidup tenang sebagai karakter figuran. Kinema pemama bukan usaha pembaran. Tapi kalian para idiot ini benar-benar cari mati dengan tangan kalian sendiri. Boom, sebuah ledakan energi dahsyat meledak seketika mengubah malam menjadi siang di seluruh kerajaan. Saat Ju mengayunkan tongkatnya, kekuatan setara hulu ledak nuklir terlepas tanpa ampun. Hanya dalam satu kedipan, mata ribuan nyawa melayang tubuh mereka berjatuhan ke tanah seperti boneka, yang tali nyawanya diputus paksa. Uhuk, uhuk. Hauke terbatuk, darah nyawanya hanya tersisa seujung kuku. Pikirannya kacau apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Hanya dalam hitungan detik, seluruh pasukan elitnya telah hancur lebur menjadi debu. Dalam horor yang membekukan darah, Hauke menyadari satu fakta mengerikan: ibu kota dunia pertama telah lenyap tak berbekas dari peta. Tiba-tiba sosok Ju sudah menjulang tepat di hadapannya bak malaikat maut. Hauke menatap monster itu dengan tubuh gemetar hebat. Saat langkah kaki Ju semakin dekat, Hauke nekat menarik bola. Pemanggil dari jubahnya artefak keramat yang bisa memanggil pasukan tanpa batas. Perang. Dia hancurkan bola itu, dan lingkaran sihir raksasa seketika bercahaya di bawah kakinya. Saat lusinan portal dimensi mulai merobek angkasa, di sekelilingnya Hauke berteriak sekuat tenaga. Jawab panggilanku, seluruh anggota Union, aktifkan teleportasi skala besar sekarang. Puluhan ribu cahaya berpendar memuntahkan pasukan dari setiap portal. Namun dia hanya berdiri diam menonton pemandangan itu tanpa emosi sedikit pun. Langit tertutup oleh jutaan prajurit yang baru tiba. Mereka langsung mengepung. Ju menampakkan kekuatan penuh jutaan anggota World Union. Pemandangan ini tak masuk akal. 3 juta orang dikerahkan hanya untuk satu tujuan tunggal, memburu nyawa Jiu. Hauke menunjuk wajah Jiu dengan jari gemetar penuh kebencian, lalu memekikkan perintah terakhirnya. Habisi dia. Teriakan perang menggema, jutaan prajurit menyerbu bak air bah yang siap menelan segalanya. Namun Jiu dia hanya menghela napas panjang, seolah ini hanyalah gangguan kecil. Dengan tatapan bosan, Ju mengibaskan tongkatnya ke samping. Cukup satu gerakan santai. Seketika itu juga barisan depan musuh terpotong rapi, seakan ditebas pedang dewa. Tidak ada ampun. Siapapun yang berdiri di jalur lintasan maut itu tubuhnya hancur. Lebur terhapus sepenuhnya dari eksistensi. Mata sang naga urus terbelalak tak percaya. Ju belum selesai, dia mengayun ke sisi lain, lalu menusuk ke depan. Boom, gelombang kejutnya meledakkan sisa pasukan hingga rata dengan tanah. Sang naga legendaris urus kini mematung dengan rahang nyaris jatuh ke tanah. Logikanya hancur berantakan melihat kekuatan monster di depannya. Padahal tadi urus sempat yakin 100% dikeroyok pasukan sebanyak itu sama saja dengan misi bunuh diri bagi Jiu. Bagi seekor naga itu adalah hitungan matematika yang sederhana. Itu adalah akal sehat. Karena sejujurnya, urus yang perkasa pun sadar diri. Bahkan dia tidak akan sanggup meladeni jutaan elit sekaligus tanpa berakhir menjadi bangkai. World Union bukan kroco pasar. Mereka adalah kumpulan monster petarung peringkat elit yang ditakuti di seluruh penjuru dunia. Jika urus membawa seluruh armada pasukannya pun, kekalahan telak sudah pasti menunggu di depan mata. Itulah kenapa tadi insting naga urus berteriak satu kata, lari kabur adalah satu-satunya opsi rasional. Tapi detik ini urus sadar dia telah melakukan blunder terbesar. Dia salah total menilai siapa sebenarnya tuan barunya itu. Melihat celah sempit, para prajurit berdarah murni nekat menerjang maju, pedang dan tombak beradu, niat membunuh membara untuk mencabik tubuh Jiu. Mereka melompat liar berusaha menembus pertahanan Jiu dengan serangan putus asa. Menyedihkan, Jiu hanya menyentil tongkatnya dan splat. Mereka musnah seketika. Lautan manusia di belakangnya kini terbelah menjadi 2 bagian layaknya Laut Merah. Sementara itu di garis belakang Abracadabra dan para asistennya merapal mantra terlarang dengan panik. Insting bertarung Jiu menyala. Dia berputar dan melihat lingkaran sihir raksasa meliputi langit memancarkan aura kematian yang pekat. Abracadabra telah melepaskan segel pesona kehancuran kuno. Itu adalah sihir kiamat yang dirancang untuk melenyapkan apapun hingga tak bersisa sedikit pun debu. Sinar energi kolosal ditembakkan melesat ganas ke arah Jiu. Tapi anehnya ekspresi Jiu justru terlihat kagum. Wah, nama jurusnya keren juga. Gumam Jiu santai di tengah bahaya. Oke, kalau begitu aku juga harus kasih nama biar adil. Tanpa rasa takut, Jum mengayunkan tongkat kayunya vertikal ke arah langit.
Serangan itu membelah udara, memotong atmosfer, hingga menembus batas langit. Bangkit, seru Ju menamai tekniknya seenak jidat. Slash, lingkaran sihir kuno itu pecah berkeping-keping layaknya kaca jendela yang dihantam batu musnah tanpa sisa. Abracadabra gemetar hebat, lututnya lemas. Mustahil. Bagaimana bisa tongkat kayu menghancurkan sihir tingkat dewa? Para penyihir kerajaan lain bersiap menyerang tapi terlambat. Juko kembali beraksi, kali ini mengayunkan tongkatnya ke atas dengan malas. Serang, ucap Ju datar menamai jurus keduanya. Hukum gravitasi seolah hilang. Tebasan itu melempar tubuh para penyihir melayang tak berdaya ke angkasa, seperti kapas tertiup angin. Satu orang melawan 3 juta pasukan. Hasilnya bukan pertarungan, tapi pembantaian. Sepihak Guild Union yang agung itu kini hancur lebur total. Di tengah reruntuhan, Hauke berlutut. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, jiwanya terguncang oleh teror murni. Dia terus meracau menyangkal realita, sampai akhirnya bayangan iblis bernama Jiu itu tiba-tiba berdiri tegak tepat di depan hidungnya. Dengan aura menekan, Ju berkata dingin, "Kau tahu kenapa engkau masih bernapas sekarang? Justru gara-gara kau aku jadi setengah mati menahan kekuatanku, biar kau tidak mati duluan tersapu angin seranganku." Hauke gemetar bertanya, "Kenapa dia tidak dibunuh saja?" Ju menghela napas panjang. "Alasannya simpel, Tuan Peri. Kau ingat anak panah yang kau tembakan padaku dulu? Hutang nyawa harus dibayar tunai." Mata Hauke membelalak panik, tapi terlambat. Bu. Tongkat kayu itu menghantam wajah halusnya dengan brutal. Bencana hari itu langsung meledak viral. Menjadi legenda yang mengguncang dunia. Tidak hanya pemain Trono Live, seluruh dunia maya gempar. Bahkan orang awam yang tidak main game pun membicarakan kehebatan sang dewa perang Jiu. Dan yang paling gila, setelah membantai jutaan orang tongkat kayu, itu masih mulus, tanpa goresan sedikit pun. Ju menatap kagum senjatanya itu sejenak sambil menyelesaikan urusannya. Mengelus wajah si Peri Malang. "Kau benar-benar monster," puji urus yang akhirnya mendekat. Ju hanya terkekeh. "Oh, kau masih di sini, kirain sudah kabur." Tiba-tiba hawa keberadaan asing menusuk punggung. Ju berputar cepat bagai kilat dan langsung bertatapan muka dengan seorang gadis. Ju membatin waspada. "Hah, masih ada tikus yang tersisa di neraka ini. Merepotkan sekali," pikirnya. Namun saat melihat wajah itu lebih jelas, Ju tersentak. Dia mengenali sosok ini. Di tengah medan pembantaian yang sunyi, takdir kembali mempertemukan dua insan ini dalam tatapan yang penuh arti. Namun sang Dewi Kehidupan hanya menatap dingin ke arah Jiu. Darah Jiu mendidih, murka meledak saat menyadari siapa sosok wanita di hadapannya. Sebuah reuni tak terduga yang bahkan tak pernah tertulis dalam benang takdir. Dengan senyum tipis yang meremehkan, Dewi Kehidupan menyapa, "Sudah lama tidak berjumpa Jiu." Di bawah lembayung senja yang merah terhampar pemandangan mengerikan. 3 juta mayat lautan pedang dan tombak yang menjadi saksi bisu pembantaian ini. Dan tepat di pusat neraka duniawi, inilah takdir mempertemukan kembali Jiu dengan sang Dewi Kehidupan. Bagi Ju, panggung pertemuan ini terasa terlalu dramatis, seolah diatur oleh penulis naskah gila. Memori itu kembali menghantam saat wanita ini menghina orang tua Ju sebagai pengemis. Tangan Ju gemetar hebat, bukan karena takut tapi karena dendam yang membara. Ju sempat ragu. Apakah getaran ini nyata? Atau hanya ilusi dari emosi yang berbanding terbalik dengan masa lalu? Namun tawa kering tak bisa ia tahan. Sang Dewi dengan santainya bertanya kabar seolah mereka adalah teman lama. Wanita itu terkekeh menyebut pertemuan ini sebagai takdir manis yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sekali lagi, Ju meludah kasar. "Omong kosong macam apa itu?" Hanya sekilas pandang insting Ju berteriak. Ada aura mengerikan yang sedang memburunya dari dalam diri wanita itu. Sang Dewi tersenyum manis. "Oh, apakah auraku begitu menakutkan bagimu?" Ju mendengus. "Meski aku sangat ingin mencabikmu, sekarang ada satu hal yang mengganggu. Apa kau baru saja mengecat rambutmu?" Hah. Mata sang Dewi berbinar senang karena perubahan kecilnya disadari. "Aku mengambil nyawa itu darimu untuk berevolusi menjadi Dewi Kehidupan rahasia. Jelasnya, itulah harga dari warna rambut baruku." Tatapan Ju berubah sedingin es. Ia menghela napas panjang menahan rasa muak. Perlahan tongkat sihirnya terangkat. "Kau sebut dirimu Dewi Kehidupan setelah membantai 1000 nyawa. Gelar Dewi Kematian lebih pantas untukmu."
Sang Dewi justru mengangguk menganggap analisis Jiu sangat menghibur. Tentu saja, jawab Jiu singkat. Bam. Tongkatnya menghantam tanah melepaskan gelombang energi penghancur ke arah wanita itu. Jiu meraung. Cukup dongengnya. Sekarang masuk ke bagian favoritku menghancurkanmu sampai tak bersisa. Sang Dewi sempat bertanya dengan nada mengejek. Bukankah ini terlalu... Cepat. Namun terlambat. Ledakan dahsyat telah meletus meluluh lantakan area itu menjadi kawah kematian. Yu menatap datar ke arah kepulan asap tebal. Sayang sekali, suara wanita itu tiba-tiba bergema dari ketiadaan. Padahal aku masih ingin bernostalgia. Dalam sekejap mata sosoknya telah berdiri tepat di belakang punggung Jiu. Refleks kilat Jiu berputar. Dan sekali lagi menghantamkan tongkatnya ke bumi dengan kekuatan penuh. Boom, tanah di hadapan Jiu retak seketika urus bersorak lantang. Target terkunci kena kau. Seperti yang diharapkan dari tuanku, serangan yang presisi dan sempurna. Mudah sekali, seperti memancing ikan di air keruh. Bajingan yang sok suci biasanya memang cuman besar mulut. Namun saat debu pertempuran mulai menipis, jantung Jiu berdetak kencang. Wanita itu masih berdiri tegak tanpa goresan. Sang Dewi tak bergeming, hanya menatap Jiu dalam keheningan yang mencekam. Sesuai dugaanku, kau telah tumbuh menjadi jauh lebih kuat, Jiu. Pujinya dengan nada dingin. Tapi naif sekali, jika kau pikir serangan level rendah itu bisa mencabut nyawaku. Urus panik. Tuan lihat dia masih hidup. Jiu mendecih. Aku juga punya mata bodoh, aku bisa melihatnya. Di tengah perdebatan konyol mereka, Sang Dewi hanya tersenyum geli menikmati pertunjukan. Tiba-tiba Urus membeku. Ia menyadari tatapan tajam wanita itu terkunci padanya. Tunggu. Matanya menatap lurus ke arahku. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada orang selain Jiu yang bisa melihat wujud rohku. Urus menjerit ngeri. Jiu pun mengangguk, keringat dingin mulai menetes. Ini benar-benar aneh. Seranganku tadi jelas mengenainya. Mustahil dia bisa bertahan tanpa satupun luka lecet. Sang Dewi mendengus remeh. Kau pikir manusia fana bisa melukai tubuh seorang dewi sejati? Jiu berpura-pura kaget lalu menyeringai gila sambil mengangkat tongkatnya. Wah, takutnya. Tapi sekarang aku justru makin muak. Tanpa aba-aba, Jiu melesat maju. Menerjang ke arah musuh dengan kecepatan supersonik. Sang Dewi diam menanti dan ledakan raksasa kembali mengguncang bumi saat Jiu menghantamnya. Tak memberi celah untuk bernapas, Jiu melancarkan serangan bertubi-tubi bagai badai. Satu ledakan lagi, dan lagi serangan brutal. Jiu terus membombardir hingga kerak planet ini mulai retak dan hancur berkeping-keping. Urus menatap horor aura yang meledak ini membuat seluruh pondasi benua berguncang hebat layaknya kiamat. Jika gempuran energi mengerikan ini terus berlanjut, tanah ini akan lenyap dari peta sejarah untuk selamanya. Namun Sang Dewi hanya tertawa kecil menganggap semua amukan itu tak lebih dari tarian semut yang sia-sia. Dengan senyum angkuh yang masih menghiasi wajah cantiknya, ia mengepakkan sayap terbang tinggi menatap Jiu bagaikan dewa yang menghakimi manusia. Urus terbelalak tak percaya. Sementara napas Jiu mulai memburu, keringat dingin bercucuran tanda stamina tubuhnya telah mencapai batas kritis. Sayap megah Sang Dewi perlahan memudar, terurai menjadi ribuan bulu cahaya yang menari indah mengelilingi aura sucinya. Ia melangkah turun mendekati Jiu, tatapannya tajam menusuk jiwa. Nah, Jiu kartu as. Apalagi yang kau sembunyikan sekarang? Sang Dewi mengejek bahwa semangat membara Jiu untuk membunuhnya setiap hari sangatlah menghibur. Namun dengan nada dingin ia menyarankan agar Jiu menyerah saja pada takdirnya. Karena ribuan tahun pun berlalu, atau sekuat apapun, Jiu berlatih pedang seorang manusia takkan pernah bisa menggores keabadiannya. Ia menekankan fakta pahit itu tepat di depan wajah Jiu. Jiu hanya terdiam menutup mata sejenak lalu menghela napas panjang menatap langit yang hampa. Tanpa sepatah kata Jiu berbalik badan dan mundur beberapa langkah. Sang Dewi tersenyum sinis bertanya, mau lari kemana dia? Apakah akhirnya si keras kepala ini memilih untuk menyerah? Sebagai jawaban Jiu justru mengayunkan tongkat kayunya ke udara kosong. Wush, wush. Jiu bergumam santai. Ia hanya sedang mengetes seberapa kuat ia bisa mengayunkan tongkat butut itu.
Pikirnya mungkin saja saking kuatnya ayunan itu tongkat ini bisa patah jadi dua. Sang Dewi menggeleng remeh menegaskan bahwa usaha konyol itu takkan berhasil mencabut nyawanya. Tapi seringai gila perlahan terukir di bibir Jiu. Ia mengklarifikasi targetnya bukanlah Sang Dewi melainkan planet ini sendiri. Sang Dewi seketika bingung. Seketika, logika gila. Jiu akhirnya terungkap karena mustahil mengalahkan Sang Dewi. Maka ia akan menghancurkan pijakan mereka meledakkan planet ini sekalian. Dengan begitu, Dewi sombong itu akan mati dalam ledakan inti bumi, atau terlempar abadi dalam kehampaan luar angkasa yang membekukan. Mata Sang Dewi membola menatap Jiu dengan tatapan tak percaya. Ia meragukan apakah kegilaan memusnahkan planet itu sanggup dilakukan oleh seorang manusia fana biasa. Oh, tentu saja bisa, Gi. Kekeh Jiu penuh keyakinan, bersiap melepaskan seluruh sisa nyawanya dalam satu serangan terakhir. Jiu mengingatkan bahwa ia pernah melakukan hal serupa hari ini. Padahal saat itu ia bahkan belum menggunakan mode kekuatan penuhnya. Wajah Sang Dewi yang tadinya anggun seketika berubah pucat pasi diselimuti aura keputusasaan. Ia berteriak panik. Jika Jiu menghancurkan planet ini, Jiu juga akan ikut musnah bersamanya. Ini bukan lagi balas dendam, ini adalah aksi bunuh diri. Masal yang sama sekali tidak masuk akal. Sang Dewi bertanya dengan suara bergetar. Apakah Jiu benar-benar puas dengan hasil seri yang mematikan seperti itu? Tapi Jiu yang sudah membayar mahal dengan nyawanya berkali-kali justru tertawa, lepas menyadari kebenaran mutlak dari permainan ini. Hukum rimba, yang kuat yang berkuasa. Itulah satu-satunya aturan yang berlaku di dunia terkutuk ini. Jiu menyuruh Dewi itu membuka telinganya lebar-lebar karena sekarang adalah waktunya pelajaran dimulai. Makhluk sombong sepertinya takkan pernah paham mentalitas orang yang terdesak. Sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi aura, Jiu meledak. Jangan pernah mencari gara-gara dengan seseorang yang sudah tak punya beban apapun untuk kehilangan. Ketakutan melanda Sang Dewi, ia memohon agar Jiu menunggu sebentar. Terlambat, Jiu sudah mengayunkan tongkatnya dengan seluruh sisa tenaga terakhir yang ia miliki. Boom, tepat saat tongkat menghantam tanah realitas mulai retak, Sang Dewi dan Urus langsung tertelan dalam cahaya kehancuran. Di tengah kiamat itu, Jiu tetap mempertahankan senyuman makabre yang mengerikan di wajahnya. Planet bumi seketika terbelah menjadi 6 bagian simetris, lalu meledak menjadi supernova dahsyat yang menyilaukan mata. Gelombang kejut peristiwa mengerikan itu seketika bergemuruh melintasi seluruh galaksi. Tronove menghapus segalanya menjadi debu, hanya dengan satu pukulan mutlak dari Jiu. Namun anehnya, barisan kode data biner dan glitch mulai bermunculan memenuhi layar sistem. Sementara itu, di dunia nyata, di sebuah ruangan penuh kapsul. Virtual reality, seorang penjaga warnet yang sedang asyik tidur saat jam kerja tiba-tiba tersentak. Salah satu pemain bangkit dan berteriak penuh frustrasi dan emosi jiwa. Setelah dipaksa lockout dari game Chrono Life, pemain itu mengamuk. Bingung kenapa koneksinya tiba-tiba putus. Sialan! Umpatnya padahal party mereka sedikit lagi sampai di ruangan bos terakhir. Kepanikan mulai menjalar di antara para pemain lain menciptakan hiruk-pikuk penuh tanda tanya. Mereka mendesak sang penjaga dengan nada menuduh, jangan-jangan dia tidak sengaja mematikan saklar utama. Sebuah kelalaian fatal yang jelas-jelas merupakan tindakan tabu dan haram hukumnya untuk dia lakukan. Karyawan yang baru saja tersadar dari tidurnya itu sontak bangkit memohon agar massa meredam emosi mereka dan tetap tenang. Dengan suara bergetar, dia menegaskan bahwa kekacauan ini bukanlah akibat mati lampu ataupun sekring mesin yang jebol. Seorang pemuda lantas berspekulasi, mungkinkah ini adalah masalah server dari pihak Kowuli? Sang raksasa pengembang game itu mungkin sedang mengalami gangguan internal. Tak lama berselang teriakan seseorang memecah keheningan mengabarkan berita buruk yang baru saja rilis di beranda situs resmi mereka. Pengumuman itu bak petir di siang bolong mengonfirmasi lumpuhnya server Chrono Life dan menyatakan bahwa tanggal pembukaan kembali masih menjadi misteri. Semua orang di sana terperangah, tak percaya bahwa benteng digital sekuat itu bisa runtuh begitu saja dalam sekejap mata. Namun di tengah keputusasaan itu ada satu anomali yang mengerikan. Satu kapsul pemain masih menyala merah, menandakan ada nyawa yang terjebak di dalam sana, padahal server utama telah hancur total. Kembali ke dimensi virtual sistem secara paksa, memunculkan notifikasi sinkronisasi yang tidak wajar. Klien permainan memaksa pembaruan ke versi 1.7 sementara sistem mulai memindai sisa nyawa yang masih terhubung. Hasilnya sungguh mengejutkan jumlah pengguna yang bertahan saat ini.
Hanyalah satu orang saja. Ju mendapati dirinya terombang-ambing dalam ruang hampa, dikelilingi oleh serpihan data yang melayang tanpa arah. Dengan tatapan bingung, ia mengedarkan pandangan, mencoba mencerna di dimensi mana ia terdampar sekarang. Situasi ini terasa ganjil. Bukankah seharusnya ia masih berpijak di arena permainan? Tiba-tiba suara misterius menggema menyebutkan kode ST389. Suara itu menjelaskan bahwa itu adalah nama dari planet yang baru saja musnah di tangan Jiu. Sebuah permata di alam semesta keempat yang tersohor akan keindahannya yang memukau. Suara itu lantas membisikkan bahwa tempat itu adalah lokasi favorit mendiang ibu mereka. Terkejut bukan main, Jiu langsung menoleh tajam ke arah sumber suara tersebut. "Siapa engkau sebenarnya?" tanya Jiu dengan nada penuh selidik. Namun pria berambut emas itu justru membungkamnya dengan isyarat tangan. Seringai mengerikan perlahan terukir di wajahnya saat ia memproklamirkan diri, "Akulah Tuhan." Mendengar pengakuan gila itu, Ju hanya menatapnya datar lalu menghela napas panjang seolah bosan. "Itu urusanmu, bukan urusanku," balas Ju dengan nada dingin yang menusuk. "Omong-omong apa? Kau melihat wanita berambut hitam lewat sini?" Sang Tuhan menegaskan bahwa di dimensi hampa ini mutlak hanya ada mereka berdua. Seolah membenarkan ucapannya, layar sistem muncul tepat di hadapan Ju memvalidasi bahwa populasi server saat ini hanyalah satu nyawa. "Otakmu itu isinya apa sih?" cibir sang dewa. "Kau sadar tidak kalau kau baru saja mencabut nyawa semua orang? Pakai logikamu, mana ada manusia yang bisa selamat dari ledakan gila sedahsyat itu? Segala yang bernyawa telah musnah menjadi debu." Namun anehnya mendengar vonis kematian massal itu, Ju justru meledak dalam tawa. Reaksi psikopat itu membuat sang dewa bengong, kebingungan. Ju tertawa makin keras, berteriak penuh ekstase bahwa dendam kesumatnya akhirnya tuntas. Gelombang euforia membanjiri hati. Ju rasa puas yang tiada tara. Inilah satu-satunya alasan ia terjun ke dunia terkutuk ini. "Urus keluarlah misi kita selesai, dendamku sudah terbalas," panggil Jiu dengan suara lantang yang menggema. Namun hening, tak ada jawaban, tak ada keajaiban yang terjadi. Jiu menghantamkan tongkatnya ke tanah dengan frustrasi, memanggil naga. Setianya sekali lagi. "Sudah kubilang kan, di sini cuma ada kita berdua," ulang Tuhan dengan nada mengejek. "Jangan harap peliharaanmu itu bisa menyusul ke sini bersamamu." Jiu lantas menatap tajam, mempertanyakan eksistensi pria di depannya. "Jika pemain cuma satu, lantas kau ini makhluk jenis apa? Apakah kau NPC nyasar atau administrator kurang kerjaan?" Sang dewa menggeleng pelan menampik kedua opsi rendahan itu. Namun belum sempat ia membongkar jati dirinya yang asli. Realitas ruang dan waktu mendadak retak. Suara gemeretak dimensi itulah yang memotong kalimatnya secara paksa. Sang dewa menghela napas berat seolah kecewa. Sepertinya ada pihak luar yang mulai ikut campur urusan kita." Cahaya menyilaukan mendadak memandikan wajah Jiu di tengah kegelapan itu. "Benar-benar akhir yang mengecewakan. Padahal aku cukup senang bertemu denganmu," ucap sosok itu sambil tersenyum tipis. "Selamat tinggal dan sampaikan salamku pada si kecil berbulu itu." "Tunggu dulu, brengsek," seru Jiu panik berusaha mengejar jawaban. Namun terlambat. Kilatan cahaya maha dahsyat menelan segalanya, menghapus sosok dewa itu dari pandangan Jiu dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, server permainan akhirnya padam total, memutus paksa kesadaran Jiu dari dunia digital. Di keheningan ruang identitas, hanya kapsul milik Jiu yang masih aktif. Mesin itu mendesis saat terbuka memperlihatkan tubuh asli sang pemain yang akhirnya kembali ke dunia nyata. Jiu tersentak hebat dan langsung merenggut perangkat realitas virtual itu dari kepalanya. Situasi ini benar-benar di luar nalar sehatnya. Kenapa pula orang aneh itu harus menampakkan batang hidungnya di momen krusial begini? Gerutu Jiu emosinya mulai mendidih. Dan apa sebenarnya maksud ocehan absurdnya tentang si kecil berbulu itu? Tiba-tiba aura mencekam menyelimuti ruangan. Jiu menyadari kehadiran sosok pria berambut emas mengepulkan asap cerutu, sambil menatapnya dengan sorot mata membunuh. Sosok itu bangkit, langkah kakinya menggema saat mendekat, lalu mulai membacakan biodata, layaknya hakim kematian. "Jiu, usia 21 tahun. 3 bulan kau habiskan di dunia Chronolife dan senjata andalanmu hanyalah sebatang kayu level 99.
Tepat sasaran seru, Ju tanpa rasa takut langsung menuntut identitas pria misterius di hadapannya. Sambil melepas kacamata, hitamnya dengan gaya dramatis pria itu memproklamirkan misinya. Akulah orang yang akan merampas tongkat kayu terkutuk milikmu. Otak Ju berputar cepat mencoba mencerna kegilaan yang sedang terjadi di depan matanya saat ini. Padahal Ju hanyalah mahasiswa biasa yang mencari pelarian di Chronolife. Faktanya dia masihlah pemain pemula yang polos. Namun Dewi Fortuna tersenyum padanya. Sebuah keajaiban terjadi dan melahirkan senjata legendaris tongkat kayu level 99. Berbekal senjata dewa itu, Ju membantai siapapun yang menghalangi jalannya. Termasuk wanita licik yang berani menipunya di dalam permainan. Lalu muncullah seorang pria yang dengan sombongnya mengaku sebagai Tuhan sebelum akhirnya lenyap bagai hantu. Dan kini Ju terjebak di restoran dikepung oleh pasukan berjas hitam yang siap menerkam. Aroma sedap menguar saat hidangan panas tersaji di atas meja mereka. Si rambut emas melahap makanannya dengan buas sementara Ju hanya bisa melongo. Makanlah, perintah pria itu singkat. Bibi pemilik tempat ini adalah legenda kuliner. Ju mengangguk setuju, namun batinnya masih berteriak bingung tentang skenario absurd ini. Pria itu mulai bercerita bahwa kedai gukbab sederhana ini adalah saksi bisu masa-masa sulitnya saat dompetnya masih kosong melompong. Semua itu terjadi 15 tahun yang lalu, tepat saat perusahaannya masih berupa mimpi yang sedang dibangun. Kepingan teka-teki itu akhirnya menyatu di benak Ju. Mustahil, ini benar-benar gila. Pria berambut pirang itu akhirnya memperkenalkan dirinya dengan penuh wibawa. Aku adalah presiden direktur dari Chronolife. Namaku Choi Deokbae. Padahal Ju sempat yakin kalau orang ini adalah gembong mafia. Lantas siapa pasukan berjas hitam ini, tanya. Ju suaranya sedikit bergetar. Mereka hanyalah karyawan teladan pembuat model karakter, komposer musik, dan kepala pemasaran, jawab Deokbae santai. Ju akhirnya mengaku nyalinya sempat ciut karena mengira sedang berhadapan dengan sindikat kriminal bawah tanah. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Kenapa bos besar perusahaan raksasa rela turun gunung hanya untuk menemui Jiu? Bukankah sudah kukatakan di ruang kapsul tadi? Aku datang untuk menyita tongkat kayu, level 9. Puluh 9 milikmu. Mendengar itu Jiu tersentak hebat bagai disambar petir. Mengapa wajahmu pucat begitu, ledek Deokbae? Sebagai dewa pencipta game ini sudah menjadi hukum alam bagi kami untuk melenyapkan barang-barang hasil kesalahan sistem. Itu bukan bug. Aku sendiri yang menempa legenda itu dengan tanganku, protes Ju tak terima. 3%. Potong Deokbae dingin. Itulah angka keramat keberhasilan menempa 10 kali berturut-turut. Dan kau tahu pasti setelah melewati batas itu peluangnya akan terjun bebas menuju angka 0. Kau pasti menyadari betapa mustahilnya hal itu, bukan? Tamparan fakta statistik itu membuat lidah Ju keluh tak mampu membantah. Namun jiwa petarungnya menolak menyerah. Jika bukan kesalahan, sistem berarti takdir berpihak padanya. Ju menggebrak meja dan bangkit berdiri. Sayangnya Deokbae hanya menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan peringatan keras. Mulai detik ini, tongkat kayu level 99 itu berada dalam pengawasan ketatku. Sementara itu, di dunia Chronolife, dekat kota perbatasan teror sedang mendekat seekor garus. Level 20. Satu monster raksasa yang haus darah. Para pemain gemetar ketakutan, namun mereka bersiap dengan senjata terhunus sambil berteriak panik bahwa maut sedang datang. Seorang penyihir merapal mantra kuno meluncurkan bola api neraka yang langsung melahap tubuh buas itu. Makhluk itu melolong kesakitan, suaranya memecah angkasa. Serangan telak. Sang ketua kelompok bersorak kegirangan dan memerintahkan hujan serangan lanjutan tanpa ampun. Namun kegilaan terjadi. Seorang gadis bernama Kai nekat menerobos formasi dan berlari solo menuju maut sambil menjerit. Sang ketua berteriak histeris memperingatkan bahaya fatal yang menantinya. Terlambat. Cakar monster itu menyambar brutal melempar tubuh mungil gadis itu melayang tinggi ke angkasa bagaikan boneka rusak. Tubuh gadis itu melayang deras menghantam sang penyembuh bagaikan meteor jatuh. Seketika kedua sosok itu terkapar tak berdaya, lumpuh total dalam satu tumpukan kekacauan yang memalukan. Kepanikan meledak, anggota tim lainnya menjerit histeris menyadari bahwa malapetaka besar baru saja menimpa takdir mereka di tengah pertempuran. Tidak ada pilihan lain, mereka harus segera bangkit dan lari dari neraka itu secepat kilat sebelum terlambat. Dari kejauhan Ju hanya berdiri, mematung, matanya yang tajam merekam setiap detik kegagalan itu.
Namun sebuah helaan napas berat lolos dari bibirnya. Hah, apa yang harus kulakukan dengan situasi konyol ini? Di sisinya Uru, dengan santai melahap sepotong ayam mulutnya yang penuh bertanya tanpa dosa. Jadi apa rencanamu sekarang, Tuan? Ju terdiam tenggelam dalam lautan pikirannya sendiri. Tangannya mencengkeram tongkat kayu legendaris itu, tatapannya memindai statistik karakter yang telah kembali stabil. Seketika memori tentang percakapan di restoran itu kembali berputar di kepalanya bagai kaset lama. Saat itu, Deok Bae mengancam akan menyita tongkat level 9. Plus 9 miliknya, sebuah ucapan yang sempat membuat jantung Jiu berdegup kencang karena cemas. Namun sang direktur dengan dingin menegaskan, ini adalah mandat mutlak dari perusahaan, tidak bisa diganggu-gugat. Ju tidak tinggal diam, ia memprotes keras ketidakadilan yang menimpanya. Akan tetapi Deok Bae mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia telah menyelidikinya sendiri dan memastikan tongkat itu bukanlah barang cacat ataupun kesalahan sistem. Mulai detik ini, katanya, pihak perusahaan tidak akan pernah lagi menyentuh atau mencampuri urusan akun permainanmu. Apakah Jiu ingin menumbangkan Raja Iblis terkuat, membantai 3 juta pemain, atau bahkan menghancurkan planet ini menjadi debu kosmik? Semuanya terserah padanya. Sebagai seorang pengguna, Ju memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Kemudian Deok Bae menumpahkan sayuran asin ke dalam mangkuk sup gukbap miliknya hingga meluap lalu menyodorkannya pada Jiu. Menambah bumbu atau membiarkannya hambar, keputusan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Ujarnya penuh arti. Ju meraih piring itu, perlahan bangkit dari kursinya dengan tekad baru. Namun PLak Bibi, pemilik restoran, tiba-tiba menghantam kepala Deok Bae. Ia mengamuk melihat supnya dinodai sayuran asin. Kau benar-benar membuatku gila, dasar orang tua. Kau pikir untuk apa aku begadang semalaman, Aku merebus kaldu tulang ini dengan sepenuh jiwa. Hanya untuk melihatmu menghancurkan. Cita rasanya begitu saja. Melihat kemurkaan sang bibi, nyali Ju menciut. Perlahan ia menurunkan kembali piring sayuran yang sempat ia genggam erat. Kembali ke masa kini. Mata Jiu menatap lekat tongkat kayunya, bayangan tentang sup sayuran asin itu kembali melintas di benaknya. Namun lamunannya pecah. Suara makian kasar dari pemimpin kelompok petualang di dekatnya menarik perhatian Jiu. Pria itu membentak dengan kasar, mempertanyakan betapa tidak bergunanya pemain bernama Kion itu. Kau bahkan tidak tahu cara menjaga posisi otak, teriaknya. Itu dasar dari segala dasar dalam perburuan tim dasar bodoh. Di matanya Kion hanyalah parasit pengacau. Gara-gara satu orang pandir, seluruh tim harus menahan potensi mereka dan gagal berburu. Melihat Kion yang terpojok hanya karena bergabung dengan mereka, ingatan Jiu kembali melayang pada permintaan khusus yang pernah diutarakan Deok Bae. Deok Bae pernah berbisik, mungkin ini terdengar sedikit aneh, tapi dengarkan aku. Trono Life adalah mahakarya. Sebuah dunia yang menawarkan kebebasan mutlak, romansa yang mendebarkan, dan petualangan tanpa batas. Ini bukan sekadar permainan. Ini adalah dunia fantasi. Raksasa yang melampaui imajinasi. Liar siapapun. Karena itu berhentilah menghancurkan segalanya, Jiu. Mulailah nikmati permainan ini sebagaimana mestinya. Kata-kata itu meresap dalam membuat Jiu merenung dalam diam di tengah hiruk-pikuk itu. Tiba-tiba, cuih pemimpin itu meludah dan ludah kotor itu mendarat tepat di syal milik Kion. Enyahlah, usirnya. Aku tidak sudi berburu dengan sampah sepertimu. Pria itu berbalik pergi dengan angkuh, tak percaya ia harus berbagi udara dengan pemula yang memakai perlengkapan rendahan seperti gadis itu. Detik itu juga Kion didepak, dibuang dari kelompok secara sepihak dan kejam. Menyaksikan drama murahan itu, Ju hanya bisa menghela napas panjang yang penuh kelelahan. Merepotkan sekali, pikirnya. Namun inilah hukum rimba yang sesungguhnya, di mana yang lemah akan selalu diinjak. Teringat pesan Deok Bae. Ju akhirnya memantapkan hati. Dia akan menikmati permainan ini dengan aturannya sendiri. Lagi pula Ju suka sup kehidupannya terasa ekstra pedas dan kental. Dengan tekad itu, tongkatnya bergerak, energi dahsyat mulai berkumpul siap meledakkan kelompok petualang sombong itu menjadi debu. Namun tahan Ju mendadak membatalkan serangannya di tengah jalan. Sebuah teriakan melengking memaksanya menoleh ke belakang. Itu Kion, gadis itu berteriak lantang. Permainan sampah ini benar-benar payah.
Kalian semua pergilah ke neraka. Amarahnya meledak. Dasar bajingan buta. Kalian sama sekali tidak punya mata untuk melihat harta karun di depan kalian. Kalian tahu betapa agungnya senjata ini. Aku menghabiskan gunungan uang hanya untuk membeli pedang legendaris ini tahu. Ju terbelalak. Ia menatap gadis itu dengan rasa tak percaya yang bercampur kekaguman. Dejavu menghantam ingatan Ju momen yang sama persis saat ia pertama kali memegang pedang pemula di masa lalu. Tatapan orang-orang saat itu begitu menusuk sama seperti saat Kion berteriak lantang menolak bantuan siapapun dengan ego yang meledak. Dia bersumpah tidak akan pernah bergabung dalam parti manapun lagi. Dia bertekad menempuh jalan sunyi sebagai solo player sejati. Ju hanya bisa terdiam, pikirannya berkecamuk mencoba memahami situasi canggung yang sedang terjadi di depannya. Namun takdir berkata lain. Telinga gadis itu menangkap geraman mengerikan dan sesosok monster buas tiba-tiba muncul menghadang langkahnya. Situasi berubah drastis, dia terkepung ratusan monster mengelilinginya membuat tubuhnya membeku dalam teror yang melumpuhkan. Rahang-rahang monster itu terbuka. Lebar memamerkan taring tajam disertai auman yang menggetarkan jiwa lalu menerjang ke arahnya tanpa ampun. Maut semakin mendekat. Kion mencoba bertahan namun tiba-tiba bayangan Ju melesat dan berdiri tegak melindunginya seperti benteng kokoh. Dalam hati Ju bertanya-tanya apa yang merasuki dirinya hingga mengambil keputusan nekat seperti ini. Tanpa ragu, Ju mengayunkan tongkatnya, melepaskan gelombang energi dahsyat yang menyapu para monster itu dalam satu serangan fatal. Ledakan itu mutlak. Segala sesuatu yang berada dalam jangkauan serangannya hancur lebur musnah tanpa menyisakan debu sedikit pun. Saat kabut debu perlahan menipis, Kion yang gemetar memberanikan diri membuka mata dan pandangannya langsung terkunci pada sosok Jiu. Di atas mereka langit membentang biru. Begitu cerah dan damai, seolah tidak pernah terjadi pembantaian barusan. Batin Ju bergejolak apakah dia bergerak karena solidaritas sesama pemain, atau sekadar rasa kasihan pada yang lemah. Bukan Ju menyadari satu hal. Dia melakukannya bukan karena alasan klise itu, melainkan karena nalurinya berkata, ini akan sangat menyenangkan. Dengan alasan sederhana itu, Ju melemparkan senyuman misterius yang justru membuat gadis itu semakin tenggelam dalam kebingungan. Ju melangkah, mendekat dengan santai. Dia sadar situasi ini memang sedikit rumit dan kacau balau. Tapi anggap saja semua kekacauan ini adalah prolog epik untuk memulai kisah legendarisnya kembali. Ju mencoba ramah dan bertanya, bisakah kita berburu bersama? Namun, jawaban gadis itu sungguh di luar dugaan. Dengan tatapan merendahkan dia menolak satu parti dengan seorang pemula, lalu meludah ke tanah dengan penuh penghinaan sebelum beranjak pergi. Ju mematung di tempat, mulutnya terkunci rapat menahan rasa bingung yang luar biasa. Benar-benar awal yang buruk. Ju membatin bahwa ini bukanlah permulaan mulus yang diharapkan. Sementara itu di jantung kota Seoul, meski kehidupan berjalan normal, mata semua orang terpaku pada layar ponsel mereka. Sebuah fenomena menggemparkan telah menyita perhatian dunia. Peristiwa yang kini dijuluki sebagai Hari Penghakiman. Perdebatan panas membakar seluruh forum komunitas game global tanpa henti. Satu pertanyaan besar menghantui semua orang, siapa sosok mengerikan yang membantai 800.000 pemain dalam sekejap? Apakah dia inkarnasi dewa perang player terkuat di semesta Chrono Life? Namun skeptisme mulai bermunculan. Seorang pria berteriak lantang, mustahil, bagaimana mungkin ada manusia yang memiliki kekuatan absolut seperti itu? Dia yakin 100% itu pasti hanya glitch sistem atau ulah hacker sampah yang merusak keseimbangan game. Argumen itu menyebar cepat dan dianggap paling masuk akal oleh logika para pemain. Bayangkan saja bertarung sendirian melawan 3 juta musuh. Itu angka fantasi yang mustahil ditembus oleh manusia biasa, hanya dengan statistik dasar dan kontrol manual. Tidak mungkin. Komunitas pun murka dan menuntut keadilan. Mereka mendesak agar akun itu di-banned permanen dan menuntut pengembang Chrono Life bekerja dengan benar. Seluruh dunia menahan napas menunggu klarifikasi resmi dari perusahaan yang bertanggung jawab. Dan akhirnya momen kebenaran itu tiba, saat para pemain menuntut hukuman mati bagi akun tersebut. Tim Chrono Life justru merilis pernyataan mengejutkan. Pemain viral itu hanyalah pengguna normal. Investigasi membuktikan dia bukan hacker, bukan cheater, dan sama sekali tidak memanfaatkan bug sistem apapun. Dunia game terguncang hebat fakta bahwa itu adalah skill murni, membuat semua orang ternganga tak percaya. Meski kontroversi resmi berakhir di jalanan kota, bisik-bisik tentang insiden itu tak kunjung padam.
Server Chrono bahkan sempat lumpuh total hanya karena ulah satu orang pemain monster tersebut. Bayangkan dia mencabut nyawa ribuan pemain hanya dalam satu serangan tunggal. Namanya kini menjadi legenda. Rasa penasaran memuncak seperti apa wajah asli sang dewa. Kematian itu di dunia nyata. Sayangnya identitasnya terkubur rapat di balik tudung jubah misterius dalam satu-satunya foto yang beredar. Ironisnya Jiu sang legenda yang dicari-cari hanya tersenyum tipis sambil membuntuti gadis yang baru saja dia selamatkan. Hanya derap langkah kaki yang memecah kesunyian hingga gadis itu berhenti mendadak wajahnya, menyiratkan kekesalan yang memuncak. Kion memutar tubuhnya, tatapan matanya tajam menusuk ke arah Jiu. Kenapa kau terus membuntutiku seperti bayangan? Dengan santai, Jiu menjawab bahwa takdir sepertinya menginginkan mereka membentuk kelompok perburuan. Sejak kapan aku menyetujui omong kosong itu? Bentak Kion dengan nada tinggi. Carilah teman satu tim yang sama miskin dan memalukannya denganmu. Namun Jiu justru memiringkan kepalanya dengan polos sama sekali. Tak paham di mana letak hinaan tersebut. Telunjuk Kion kemudian mengarah tajam pada penampilan Jiu. Lihat dirimu. Hanya memakai pakaian dalam di balik jubah kumuh ditambah tongkat level 1 yang bahkan pemula pun malu memakainya. Dengarkan baik-baik, aku tidak punya waktu sedetik pun untuk mengasuh seorang amatiran. Enyahlah dari hadapanku. Usirnya kasar. Jiu hanya terdiam, otaknya masih memproses kata memalukan tadi. Sungguh ironis. Padahal baru saja Jiulah yang menyelamatkan nyawa gadis itu menyapu bersih monster mengerikan hanya dengan satu sentilan jari. Urus sang naga dalam pikirannya terkekeh sinis. Gadis itu tidak melihat apapun. Matanya terpejam rapat karena ketakutan saat kau beraksi tadi. Saat itulah sebuah kesadaran menghantam benak Jiu bagai sambaran petir. Jadi dia sama sekali tidak tahu kalau aku ini overpowered, batinnya. Perlahan sebuah senyum licik mulai merekah di wajah Jiu. Bagaimana jika ku sembunyikan taringku sejenak? Pikirnya. Tanpa ragu Jiu berlari mengejar punggung Kion dan berseru lantang. Nona cantik, tolong bawa aku bersamamu. Langkah Kion terhenti menatapnya dengan alis berkerut bingung. Dengan wajah memelas, Jiu mulai bersandiwara. Jujur saja aku buta soal dunia ini. Aku hanyalah pemula yang tersesat. Mohon bimbingannya, guruku. Dan kata keramat guru itu seketika meledakkan kembang api kebahagiaan di hati Kion. Teringat masa lalu pahit saat ketua kelompok lamanya selalu menginjak-injak harga dirinya. Panggilan penghormatan ini membuat ego Kion melambung tinggi ke angkasa. Wurus mendengus heran mempertanyakan drama apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh tuannya itu. Jiu membalas lewat telepati. Ini strategi. Pura-pura lemah adalah langkah pertama dari skenario besar untuk menyembunyikan kekuatanku. Sang naga hanya bisa geleng-geleng kepala teringat kembali pada ide gila yang pernah dicetuskan Jiu sebelumnya. Kion berdeham mencoba memasang wajah penuh wibawa meski pipinya sedikit merona. Duh, ini memalukan sekali. Tapi sebagai senior yang baik sudah kewajibanku menolong newbie yang malang. Dengan dagu terangkat Kion resmi mengundang Jiu masuk ke pasukannya. Dengar ya, ahli sepertiku akan membantumu. Tapi ingat, kesempatan emas ini hanya untuk sekali ini saja. Kion petarung level 24. Tipe barbar yang menumpahkan seluruh poin statistiknya ke kekuatan fisik dan masa bodoh dengan kemampuan lainnya. Di gerbang dungeon pemula Kion melesat bagai peluru kendali ke arah monster yang sedang mengaum ganas. Tinju besinya menghantam telak menciptakan gelombang kejut yang mengerikan pada monster itu. Beruang kelinci level 4 itu memuntahkan darah segar, tubuhnya terpental jauh akibat hantaman brutal tersebut. Namun bahaya belum usai, monster lain muncul dari bayang-bayang menyergap punggung Kion tanpa ampun. Dengan refleks kilat Kion melompat menghindar, napasnya teratur saat ia melakukan salto akrobatik di udara. Monster itu mendongak ngeri melihat maut datang dari langit berupa tendangan tumit yang siap meremukkan tulang. Rasakan ini, hentakan naga. Jatuh. Serangannya menghancurkan monster itu hingga rata dengan tanah. Kawanan beruang kelinci lainnya tampak panik dan kebingungan melihat teman mereka tewas seketika. Namun insting membunuh mengambil alih. Mereka mengepung Kion, gadis itu memasang kuda-kuda seringai provokasi terukir di bibirnya. Maju kalian semua, sang guru akan memberi kalian pelajaran berharga secara bersamaan. Sementara itu, Jiu duduk santai menonton pertunjukan gratis itu layaknya penonton bioskop. Dia petarung yang lumayan juga. Batinnya mengakui kemampuan Kion dan Urus pun setuju, tanpa bantahan sedikit pun. Namun mata tajam Jiu menganalisis.
Tapi dikepung sebanyak itu tetaplah tindakan bunuh diri, tak peduli seberapa rendah level monsternya. Urus menimpali dengan nada meremehkan, "Tenang saja, lihatlah item yang dia pakai. Itu bukan perlengkapan sembarangan. Hanya senjatanya saja harganya bisa menembus 10 juta emas ya." Mata Ju melotot hampir copot dari tempatnya. Apa itu setara dengan 10 juta won? Urus menambahkan bumbu penyedap. Total full set equipment-nya kuperkirakan nilainya tembus 100 juta. Kepala Ju pening seketika. Bagaimana bisa pemain baru selevel dia memiliki harta karun berjalan seperti itu? Sang naga menjelaskan realitas dunia manusia. Dia adalah spesies langka yang disebut sultan. Tipe yang membakar uang nyata demi kemenangan instan. Seketika kepingan memori. Ju terhubung. Pantas saja Kion pernah berteriak frustrasi sebelumnya. Dasar bajingan buta. Kalian tak tahu betapa mahalnya item ini. Aku sudah menghabiskan gaji seumur hidup untuk game ini. Ju menelan ludah menatap punggung Kion dengan pandangan tak percaya. Gadis ini benar-benar membakar uang sebanyak itu. Ju tak habis pikir apa yang merasuki jiwa seseorang hingga rela membuang 100 juta demi sebuah permainan maya. Lamunannya buyar seketika, Kion berbalik dengan tatapan tajam amarah meledak dari sorot matanya. Dengar, meski aku berbaik hati membawamu, bukan berarti kau bisa santai seperti turis. Jangan cuma jadi pajangan. Ayunkan tongkat bututmu itu sekarang. Ju terperangah, bingung setengah mati. Namun gadis itu tak memberi ampun, terus saja merepet. Benar sekali. Dunia ini kejam. Kau harus bertarung demi nyawamu sendiri. Jadilah lebih kuat, lebih gesit. Berhenti jadi beban tim yang tidak berguna. Dan tepat saat omelannya memuncak, bahaya mengintai seekor beruang. Kelinci menerjang dari titik buta Kion. Sikapmu itu benar-benar membuat darahku mendidih. Tak bisa dimaafkan. Kau ini niat main tidak sih? Kion terus menyembur, sama sekali tak sadar maut sedang membuka rahang tepat di belakang punggungnya. Namun Ju bertindak. Hanya sentuhan ringan ujung tongkatnya. Dan boom, monster itu lenyap menjadi debu piksel seketika. Musnah tanpa sisa. Kion sontak menoleh, merasakan ada yang aneh, wajahnya penuh tanda tanya besar. Apa itu tadi? Kenapa tiba-tiba ada badai angin kencang meledak di dalam dungeon sempit ini? Batin Kion bertanya-tanya, bulu kuduknya merinding tanpa alasan jelas. Ju menepuk jidat dalam hati. Gawat. Hampir saja ketahuan. Dia benar-benar lupa cara menahan kekuatannya yang mengerikan itu. Keberuntungan memihak. Sebuah notifikasi sistem muncul mendesak di hadapan Kion, perintah darurat lockout sekarang juga. Waktu tersisa 10 menit sebelum siaran. Kion membaca pesan itu, napas berat lolos dari bibirnya. Realita memanggil. Dengan terburu-buru Kion berpamitan pada Jiu. Aku harus pergi sebentar. 30 menit lagi aku kembali, tunggu di sini. Jangan diam saja, teruslah berburu. Teriaknya sambil menghilang, meninggalkan Jiu yang bengong di tempat seperti orang hilang. Gadis aneh, batin Jiu. Datang seenaknya, pergi semaunya. Memangnya ini taman bermain nenek moyangnya? Ju mulai penasaran siapa sebenarnya sosok di balik avatar itu, pekerjaan apa yang bisa membuang 100 juta semudah membalik telapak tangan. Bahkan urus sang ensiklopedia berjalan pun menggeleng tak tahu menahu. Mungkin dia putri konglomerat alias sultan sejak lahir. Spekulasi itu menggantung saat adegan berpindah ke sebuah gedung megah yang berkilauan. Di balik kemewahan itu tampak sosok Kion terbaring lemah, perangkat VR canggih masih menempel erat di wajahnya. Koneksi terputus, ia bangkit dari tempat tidur, menarik napas dalam-dalam mencoba mengumpulkan nyawanya kembali ke dunia nyata. Sambil merapikan alatnya, pikirannya melayang jauh. Kejadian di dalam game tadi masih menari-nari di benaknya. Bayangan wajah polos Ju melintas dan tanpa sadar seulas senyum manis terukir di bibirnya. Brak, pintu dibanting terbuka. Sang manajer menyerbu masuk seperti badai. Ya ampun, apa kau sudah hilang akal? Omongan pedas meluncur tanpa henti melihat Kion yang masih santai dengan mainan mahalnya itu di saat genting. Kau mau pensiun dini, karirmu sedang di puncak, demi Tuhan ini bunuh diri. Kion tak mau kalah, ia berteriak balik. Lihat pakai matamu, alatnya sudah lepas Pak Tua. Namun pembelaan itu sia-sia. Sang manajer malah mencapnya sebagai pecandu game akut yang tak tahu waktu. Cepat duduk di kursi rias.
Kita cuma punya waktu kurang dari 10 menit sebelum kiamat karirmu terjadi. Omelan berlanjut. Masalahnya bukan cuma game, tapi kacamata yang ia pakai saat main. Sudah berapa kali ku bilang, lepas kacamata itu kalau main VR. Bekasnya akan tercetak jelas di hidung mancungmu itu. Kion merengek manja. Tapi aku merasa tidak aman kalau pandanganku buram tanpa kacamata. Lagi pula apa gunanya make up tebal kalau tidak bisa menutupi sedikit bekas merah? Tenang saja. Sang manajer menatapnya dengan tatapan beku, lelah menghadapi tingkah diva satu ini. Helaan napas panjang terdengar lagi. Dasar bocah merepotkan. Gerutunya pelan. Namun tangan profesionalnya langsung bekerja mendorong Kion ke kursi. Sumpah, kalau bukan karena aset perusahaan yang menghasilkan uang leher jenjang itu pasti sudah ia piting sejak tadi. Senjata tempur para penata rias digelar. Kacamata dilepas paksa dan operasi transformasi kilat pun dimulai. Ikat rambut dilepas dan gelombang rambut sutra jatuh terurai memancarkan aura Dewi. Sementara itu di panggung megah. MCE berteriak histeris. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menunggu di tengah gemuruh antusiasme ini. Inilah saat yang dinanti, penampilan puncak yang akan menutup malam ini dengan ledakan emosi. Ratu tak terbantahkan 13 minggu bertahta di puncak tangga lagu tanpa tergoyahkan. Sambutlah sang diva legendaris Han Sarang. Musik mengalun lembut dan suara emasnya mulai melantunkan kisah cinta pertama yang menyayat hati. Begitu nada terakhir memudar, sorak-sorai meledak, Sarang tersenyum manis, menyapa jutaan penggemar dengan pesona yang mematikan. Han Sarang bukan sekadar idola biasa. Dia adalah Dewi Panggung, seorang penyanyi jenius sekaligus penulis lagu yang bakatnya mengguncang industri musik. Namun di balik senyum malaikat itu tersimpan rahasia gelap yang tak terbayangkan publik. Dia adalah seorang gamer garis keras. Sementara itu di kedalaman dungeon yang suram, gerombolan beruang kelinci menyerbu dengan ganas. Yu menahan diri bersiap melakukan pemanasan sebelum sang gadis kembali login. Urus sang naga pendamping bertanya dengan nada bingung. Latihan aneh macam apa yang kau rencanakan, Jiu? Tatapan Ju menajam. Jika aku ingin menyembunyikan kekuatan monsterku, aku harus menguasai seni pengendalian diri yang sempurna. Intinya sederhana, namun mustahil. Ju akan melancarkan serangan fatal namun menahan dampaknya agar target tidak terbunuh. Imajinasi ledakan energi dahsyat itu bahkan terlihat mengguncang hingga menembus atmosfer planet lain. Di alam para dewa, sesosok entitas ilahi tersenyum geli melihat itu. Menghajar musuh tanpa mencabut nyawanya. Konsep penyiksaan yang sangat menarik. Gumamnya. Ia menoleh pada sosok ibu semesta yang memanggul matahari raksasa di punggungnya mencari persetujuan. Sang dewa bertanya penuh arti. Kau juga setuju kalau itu ide yang brilian bukan? Kembali ke realita, Han Sarang sejatinya hanyalah siswi sekolah menengah tahun kedua yang menyamar menjadi bintang. Ia terjun ke medan perang industri musik sejak belia merangkak dari lumpur kegagalan dan cemoohan sebagai artis tak laku. Namun roda nasib berputar, kini Sarang bertahta di puncak sebagai ratu lagu yang tak tergoyahkan. Para jurnalis pun bertekuk lutut memberinya selamat. Salah satu dari mereka berseru tak percaya. Ini gila. Anda baru saja menyabet juara pertama selama 14 minggu berturut-turut. Sang jurnalis mengaku terhanyut oleh lirik lagu debut Sarang yang menyayat hati, sebuah mahakarya yang terinspirasi dari tragedi Putri Duyung. Bagaimana mungkin gadis semuda Anda bisa meracik emosi sedalam itu? Tanyanya penuh kekaguman. Dengan tatapan sendu buatan Sarang menjawab lirih. Ah, itu karena saya sangat menikmati kesendirian di rumah. Kolom Pilkat. Hanya ditemani kumpulan puisi lama dan buku-buku dongeng usang. Tambahnya dengan citra gadis polos yang sempurna. Jurnalis itu menelan mentah-mentah citra tersebut. Luar biasa. Jadi itulah rahasia di balik lirik emas Anda. Namun di balik layar sang produser pernah memohon sambil berlutut. Tolong jangan bahas dongeng lagi, Sarang. Bagi agensi hobi membaca dongeng itu adalah aib yang terlalu kekanak-kanakan untuk seorang superstar. Tapi pesona Sarang tak terbendung sang pewawancara dan seluruh penonton di studio telah terhipnotis total. Sungguh gadis yang unik dan menarik, seru pembawa acara. Sementara Sarang tersenyum malu-malu mengucapkan terima kasih. Di sudut ruangan, manajernya hanya bisa memijat kening. Dasar rubah licik. Dia baru saja menipu satu negara dengan wajah tanpa dosa itu. Karena kenyataan yang sebenarnya,
Hobi rahasianya jauh dari kata anggun. Gadis ini adalah maniak game online yang haus darah. Pembawa acara kembali memuji. Selain musik akting, Anda sebagai gadis nakal di drama terakhir sungguh fenomenal. Karakter pemberontak itu terasa begitu hidup. Puji mereka tak tahu kalau itu adalah sifat asli Sarang. Sarang berakting tersipu. Itu tantangan berat bagi saya. Seumur hidup bibir ini tak pernah mengucap satu kata kasar pun. Bohong besar, begitu masuk ke dalam game kepribadiannya berputar 180 derajat. Mulutnya lebih tajam dari pedang oi bajingan kecil. Teriaknya pada Jiu tanpa ampun. Sarang menyembur penuh emosi. Gurumu yang agung sudah login tapi kau diam saja. Di mana sopan santunmu hah? Jiu melongo kebingungan. Sejak kapan kau jadi guruku? Sarang membentak. Sejak detik ini. Kenapa kau keberatan di-carry oleh pro player sepertiku? Tantang Sarang garang. Ju buru-buru menggeleng, nyawanya terancam. Inilah wajah aslian Sarang penghancuran virtual. Dan memaki orang adalah satu-satunya obat stres dari kehidupan selebritasnya yang palsu. Urus berbisik panas di telinga. Jiu. Tuan, harga diri kita tercoreng. Musnahkan saja manusia kurang ajar ini. Tapi Jiu menahan diri. Tahan emosimu. Aku butuh dia untuk menutupi kekuatanku yang sebenarnya. Aku harus berpura-pura lemah di hadapannya. Sarang tersenyum sadis. Ulangi perkataanku sekarang, guruku yang manis. Ju terpaksa membeo berkali-kali seperti kaset rusak. Urus membatin jengkel, sial akting lemah. Tuan Jiu terlalu meyakinkan rencananya berhasil. Di tengah perjalanan dungeon langkah Sarang terhenti. Tatapannya menajam. Hei murid, kau sudah latihan berburu monster seperti yang kusuruh. Ju menghela napas berat merasakan beban hidup yang menumpuk. Ini bukan sekadar berburu. Batin Jiu. Ini adalah ujian kesabaran tingkat dewa yang perjalanannya masih sangat panjang. Urus tak tahan lagi dan meraung. Memukul tanpa melukai itu penghinaan bagi naluri bertarung seekor naga. Diamlah. Desis Ju pada naganya. Melihat tingkah aneh itu, Sarang tertawa lepas. Dasar pemula yang nyentrik. Tapi baiklah. Tunjukkan padaku seberapa jauh kau bisa berkembang. Tiba-tiba mata Sarang terbelalak seolah baru saja tersambar petir. Sebuah fakta mengejutkan menghantam benaknya. Dia bahkan belum mengetahui identitas asli pria di hadapannya. Dan dengan polosnya bertanya, siapa nama karakter si pria bercelana dalam ini? Ju tersentak kaget. Bukankah dia sudah memperkenalkan diri dengan gagah berani? Sebelumnya, ingatan gadis ini benar-benar kacau. Baru saja Jiu hendak membuka mulut untuk menyebutkan namanya. Sarang memotong seenaknya dan mendeklarasikan nama panggilan baru. Mulai sekarang kau adalah si celana dalam. Sempurna nama yang sangat artistik. Puji Sarang bangga. Jiu hanya bisa menepuk jidat frustrasi setengah mati. Lalu untuk apa gadis itu bertanya? Kalau ujung-ujungnya memberi nama konyol begitu. Namun di balik bayang-bayang pepohonan sepasang mata tajam sedang mengintai pasangan konyol itu. Dari kejauhan dengan niat jahat. Seorang pria berjanggut menyeringai licik, targetnya telah terkunci. Aku menemukannya. Bisiknya penuh kemenangan. Bawahannya menunggu perintah selanjutnya. Sang pemimpin menjawab dengan dingin. Kumpulkan seluruh anggota serikat di ruang bawah tanah ini sekarang juga. Hari ini dendam, kita akan terbayar lunas. Keadilan akan ditegakkan dengan darah. Di hadapan mereka seekor beruang kelinci bangkit dengan aura mengancam monster level 2. 22 itu mulai melangkah berat menuju Sarang. Serang celana dalam, si perintah Sarang lantang. Tanpa harga diri, Jiu langsung menurut layaknya anjing peliharaan yang setia pada majikannya. Dia berlari konyol mendekati monster itu sambil berteriak histeris. Aktingnya sebagai pemula bodoh benar-benar layak mendapatkan piala. Namun di detik terakhir tongkat kayunya bergerak. Dengan presisi tingkat dewa ujung tongkat, itu hanya menyentuh sehelai bulu monster itu dengan sentuhan lembut. Duar kepala monster itu meledak seketika. Kekuatan tak kasat mata menghancurkannya dengan sangat brutal. Tanpa sempat mencerna apa yang terjadi, tubuh raksasa itu ambruk mencium tanah dengan suara berdebum keras. Keajaiban terjadi. Poin kesehatannya tidak 0 melainkan menyisakan satu batang darah terakhir yang berkedip kritis. Ju tersenyum puas dalam hati. Teknik rahasia. Memukul tanpa membunuh miliknya sukses besar. Kontrol kekuatan yang sempurna. Sarang pun bersorak kegirangan melihat kemenangan itu.
Hebat kau mengalahkannya dalam satu serangan. Kau jadi sangat kuat, puji Sarang. Namun tiba-tiba, swoosh, sebuah belati terbang membelah udara. Insting membunuhnya menjerit. Dengan refleks kilat, Sarang menyambar ke meja Jiu dan melempar pria itu menjauh dari lintasan maut. Terang Sarang menendang belati itu dengan akurasi mengerikan. Si pria berjanggut menangkap kembali senjatanya di udara, wajahnya mengerut kesal. Refleks yang luar biasa, cibir pria itu. Tapi jangan sombong dulu, itu pasti cuma efek dari peralatan mahalmu. Siapa kau sebenarnya? Bentak Sarang dengan tatapan tajam setajam silet. Pria yang dipanggil Tuan Kim itu tertawa, meremehkan. Duh, sakitnya hatiku. Apa kau sudah lupa suara merduku ini? Dengan gaya dramatis, seolah terluka dia merentangkan tangan. Saksikanlah, kami adalah pasukan elit dari Serikat Halisan. So, Kutantana. Mendengar nama sampah itu, wajah Sarang berubah jijik, seolah dia baru saja menginjak kotoran. Lama tak jumpa Nishin, ejek Kim dengan senyum licik. Aku penasaran skema licik apa yang sedang kalian rencanakan berdua di sini. Habisi mereka, seru Kim beringas. Sarang langsung pasang kuda-kuda tempur sambil berteriak pada Jiu. Mundur bodoh, situasi ini sangat berbahaya. Puluhan pembunuh bayaran menerjang maju. Senjata mereka berkilauan haus darah, siap mencabik mangsanya. Diam, kaki Sarang melesat seperti cambuk. Satu tendangan telak menghancurkan wajah musuh hingga darah muncrat. Orang itu langsung roboh pingsan seketika sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Tak berhenti di situ, dia menjadikan tubuh lawannya sebagai landasan pacu. Sarang melompat tinggi berputar di udara dengan gerakan akrobatik yang indah. Jurus hentakan, naga jatuh. Teriaknya membahana. Pukulan dahsyatnya menghantam bumi menciptakan gelombang kejut yang menerbangkan semua musuh ke angkasa. Jangan takut, serang dia bersamaan, raung pemimpin mereka dengan suara panik. Di sisi lain, Ju menonton sambil bengong. Ada drama apa ini? Tanyanya. Urus hanya mengangkat bahu, mana ku tahu bos. Tapi otak jenius Ju langsung bekerja. Ah, aku paham, gumamnya sambil menganalisis situasi di depannya. Serikat Halisan ini pasti punya dendam kesumat pada Sarang, pecundang yang tak terima kekalahan di masa lalu. Meskipun sudah dihajar berkali-kali, mereka selalu berakhir mencium tanah. Orang ini benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah, cibir Jiu. Datang lagi hanya untuk dipermalukan. Lagi pula mereka semua sangat lemah. Sekumpulan kroco level 20 melawan monster wanita itu, ini sih pembantaian sepihak. Urus mengangguk setuju. Namun di tengah kekacauan, Kim menyeringai licik. Semua berjalan sesuai rencana batinnya. Saat pertahanan Sarang terbuka sedikit karena teralihkan, Kim memberi kode rahasia pada seorang gadis pembunuh untuk bertindak. Wush, sosok misterius itu menghilang bagai asap dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya dia sudah ada di titik buta, sarang cakar. Tajamnya mengarah lurus siap mencabik punggung gadis itu. Sarang berbalik kaget, jantungnya berdegup kencang melihat musuh bertangan kosong itu. Sial, dia dari kelas petarung, batinnya menjerit. Tanpa basa-basi wanita itu langsung merapal skill mencuri andalannya. Kilatan cahaya menyilaukan meledak merenggut penglihatan Sarang dalam sekejap mata. Sarang terbelalak syok, tangan yang tadinya dilapisi besi kini terasa hampa, sarung tangan tempurnya raib entah kemana. Si pencuri terkekeh licik memuji betapa istimewanya jarahan barunya itu dengan nada provokatif. Doh sayangku, kau pasti anak sultan ya. Sarung tangan pembungkam ini item langka loh. Ju bergumam, teknik terkutuk macam apa itu? Itu still kemampuan khas dari job thief, jawab Urus dengan suara beratnya. Tapi Urus merasa ada yang janggal, skill rendahan tak seharusnya punya daya rusak yang semengerikan ini. Ju mendengus remeh. Ah, masa bodoh, lagi pula dia takkan bisa mengambil satu pun barang dariku. Hartaku cuma jubah usang ini, dan yah celana dalam yang kupakai sekarang. Namun senyum Ju lenyap saat ia teringat satu hal fatal. Tongkat kayunya. Wajah Ju memucat seketika. Tanpa pikir panjang ia melompat dan mengambil langkah 1000 sambil menjerit histeris ketakutan. Kalau diperhatikan memang ada satu tikus kecil yang mengekor di belakang sarang. Gumam Kim sinis. Tapi sampah seperti itu tak pantas mendapat perhatian kita sedikit pun. Sekali lirik saja sudah jelas dia cuma pemula miskin yang tak punya harga diri ataupun harta. Namun saat melihat Jiu berjalan mundur, insting berburu si pencuri justru semakin membara. Dia melempar sarung tangan Sarang ke arah Kim.
Bos kau mungkin tak paham seninya. Merampok orang melarat yang tak punya apa-apa justru memberikan kepuasan tersendiri bagiku. Wush, dalam kedipan mata ia sudah menghadang langkah Jiu. Mau lari kemana manis? Jantung Jiu serasa berhenti saat tangan jahil itu terulur. Gawat, ini bukan saat yang tepat untuk menyembunyikan kekuatanku. Jiu mencengkeram tongkatnya. Erat-erat bersiap melancarkan satu tebasan kilat untuk melindungi diri. Namun, hening, tak ada benturan, tak ada ledakan. Waktu seolah membeku bagi mereka semua, bahkan Urus pun terdiam. Saat debu mereda yang tersisa hanyalah tangan Jiu yang menggenggam udara kosong. Senjata andalannya telah dicuri si pencuri menyeringai kemenangan tongkat butut ini resmi jadi milikku sekarang. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran deras di pelipis Jiu. Berikutnya jubahmu, lalu sisanya biarkan kau pulang telanjang bulat tanpa sehelai benang, ancam si pencuri. Tiba-tiba aura hitam nan mencekam menyelimuti wajah si pencuri gelap dan dingin. Bayangan apa, In? Matanya terbelalak ngeri melihat wujud asli Urus yang bangkit tepat di depan hidungnya. Suara parau menggema. Berani sekali manusia fana kotor menyentuhku tanpa tahu sopan santun. Lutut gadis itu lemas seketika, ia ambruk ke tanah dihantam teror murni yang meremukan mentalnya. Senjata itu terlepas dari tangannya yang gemetar. Jiu dengan sigap menyambar kembali tongkat pusakanya. Ding sistem menyatakan jiwa Urus menolak tuan palsu. Hanya Jiu sang pemilik sejati yang diakui. Kabut hitam menyeruak membentuk wujud Urus yang keluar dari batang kayu itu dengan penuh amarah. Lancang sekali. Dia pikir siapa berani mengklaim sang Urus Agung sebagai miliknya. Tak ada yang boleh memilikiku selain Jiu. Rupanya si pencuri salah besar karena telah membangunkan naga tidur. Mendengar itu Jiu tersenyum kecut dan menepuk kepala roh cerewet itu. Elusan lembut itu seketika membuat wajah sang naga memerah padam karena malu. Sementara si pencuri mundur perlahan masih syok berat. Otaknya gagal memproses fenomena gila yang baru saja terjadi di depan matanya. Monster apa itu, hantu? Tidak. Tekanan jiwanya terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Kim berteriak frustrasi. Hei, kenapa malah bengong? Kau lupa kita sedang kerja. Papa mati. Gadis itu memaksakan diri bangkit. Omong kosong. Aku ini profesional, uang adalah rajaku. Namun di celah kelengahan itu sarang melesat maju, bagaikan peluru. Dengan lolongan marah, ia melepaskan tendangan maut ke arah si pencuri. Balikkan senjataku, dasar maling sialan. Tapi musuh meliuk gesit. Ups, kau benar-benar membuatku kaget. Seranganmu boleh juga, nak, tapi sayang matamu kurang awas mengincar target. Barang rongsokanmu sudah kubuang ke sebelah sana tuh. Menyaksikan kekacauan itu, senyum licik terukir di wajah Ki. Sementara sarang mengamuk dan memaki mereka sebagai kumpulan sampah tak berguna. Aura pembunuh memancar dari tubuh sarang yang bersumpah akan mencabut nyawa mereka satu persatu saat itu juga. Namun hanya dengan satu sentuhan ringan dari Jiu, tubuh sarang ambruk seketika. Jiu menjelaskan dengan tenang bahwa ini adalah teknik tingkat tinggi, serangan tanpa membunuh. Si pencuri wanita yang melihat itu melongo, kebingungan. Hei, sebenarnya kau ini kawan atau lawan? Jiu hanya menyeringai tipis dan menjawab. Anggap saja aku sedang menyembunyikan taringku yang sebenarnya. Omong kosong macam apa? Belum sempat gadis itu menyelesaikan kalimatnya, hantaman energi murni yang dahsyat meledak dari tubuh Jiu. Blar, dalam sekejap mata seluruh pasukan pembunuh bayaran itu tersapu bersih tanpa sisa. Si pencuri wanita ternganga tak percaya melihat pemandangan mustahil itu. Sayangku, jangan bilang kau yang melakukan kegilaan ini. Takju mengetuk kepala gadis itu dengan tongkatnya. Tentu saja, memangnya siapa lagi? Akibat ketukan itu, bar kesehatan si pencuri langsung anjlok drastis ke zona merah, menyisakan satu titik nyawa yang sangat berharga. Ju kembali mengaktifkan mode non-lethal strike miliknya sembari bergumam dengan gaya sok bijak. Dengarkan aku, mentalitas bajaku ini sudah ditempa oleh ribuan neraka yang kulewati. Tapi jujur saja, tingkah gilamu barusan hampir membuat jantungku copot saking kagetnya. Saat Ju mengayunkan tongkatnya, ledakan mana yang dahsyat seketika menghancurkan area sekitarnya menjadi debu. Kesadaran sarang perlahan kembali, ia mendapati dirinya terbaring di hamparan tanah luas di bawah langit terbuka. Dengan napas memburu, ia bangkit berdiri, matanya membelalak menyadari situasi aneh yang sedang terjadi. Dari balik pepohonan suara Ju terdengar. Tuan Putri sudah bangun. Sarang tersentak dan spontan berteriak. Dasar kau.
Bocah celana. Dalam. Di mana kita sekarang? Dan kemana perginya para bajingan tadi? Seru Sarang penuh emosi. Ju menunjuk santai. Tenang saja, kita masih dekat dungeon kok. Musuhmu, mereka sudah kabur terbirit-birit. Kabur dan, kenapa aku tiba-tiba pingsan? Tatapan Sarang menajam penuh curiga, namun terhenti saat melihat kedua tangannya. Sarung tangan itu ada di sana. Melihat senjata pusaka itu telah kembali ke pemiliknya, Ju langsung masuk ke mode interogasi. Jadi gerombolan tadi itu benar-benar anggota Guild Halisan. Ya, siapa mereka sebenarnya? Apa rencana busuk mereka? Tanya Jiu intens. Wajah Sarang mendadak memerah menjadi salah tingkah ditatap sedalam itu. Kenapa kau begitu peduli padaku? Apa kau punya keinginan untuk mati muda dengan ikut campur urusanku? Namun kemarahannya surut digantikan helaan napas panjang dan sebuah senyum pasrah di wajah cantiknya. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Karena kau sudah terseret ke dalam lubang buaya ini, akan kuberitahu semuanya. Sarang menatap serius. Kau pernah dengar istilah pay to win atau bayar untuk menang? Ju mengernyit, makhluk macam apa itu? Urus tiba-tiba menyahut menjelaskan bahwa itu adalah istilah keramat di dunia game online. Ju menoleh heran, tunggu sebentar, bagaimana NPC sepertimu bisa tahu bahasa gaul para player? Hei, jangan remehkan aku, meski aku NPC, aku juga rajin membaca Wikipedia tahu. Jawab Urus ketus. Saat Urus mulai membacakan definisi baku yang membosankan, Sarang langsung memotongnya. Biar aku saja yang jelaskan dengan bahasa manusia. Mereka adalah para paus sultan gila yang membuang miliaran rupiah demi menjadi dewa di dalam game video. Intinya bagi mereka uang adalah kekuatan mutlak. Jadi anggota Guild Halisan itu tipe pemain sultan? Tanya Jiu. Sarang mengangguk mantap. Tepat sekali, mereka sampah berduit. Beberapa bulan lalu, takdir mempertemukanku dengan sarung tangan ini di sebuah pelelangan yang kacau. Dan sejak saat itu anjing-anjing Halisan terus memburuku demi mencuri kembali pusaka ini. Tapi tenang saja, mereka cuma sekumpulan orang tua, dengan skill bermain yang sangat memalukan. Aku selalu menghajar mereka sampai babak belur. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu mengambil ini kembali? Kau mencurinya saat mereka lengah kan? Selidik Sarang. Ju berbohong dengan wajah datar tanpa dosa. Mereka meninggalkannya begitu saja lalu pergi. Mungkin mereka lupa. Sarang tampak ragu, tapi ia yakin satu hal. Mereka pasti kembali. Obsesi tua bangka gila itu bukan lelucon. Ju memegang dagunya merasa ada potongan teka-teki yang hilang. Ini terasa sedikit aneh. Kenapa mereka sampai sedesperate itu hanya demi mendapatkan senjata milikmu? Sarang menatapnya bingung. Bukankah alasannya sudah jelas? Benda ini harganya 10 juta emas. Tatapan Ju menajam seketika. Justru karena itulah hal ini menjadi sangat mencurigakan. Para tua bangka ini membuang miliaran seolah sampah. Namun mata serakah mereka terpaku pada senjata seharga 10 juta emas. Aroma konspirasi busuk tercium kuat, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kegilaan ini. Markas Guild Halisan kini bermandi. Amis darah Kim yang nyawanya sudah di ujung tanduk tersungkur tak berdaya tepat di kaki sang penguasa. Dengan sisa napas terakhir, ia meraung memohon ampun berharap belas kasih untuk satu kesempatan lagi. Namun sang ketua menatap dingin. Tutup mulutmu, sampah tidak berguna. Bentaknya tanpa setetes pun rasa iba. Aku sudah muak membuang waktu, kan serunya. Kini giliran kartu as mereka. 4 raja. Surgawi untuk turun tangan, membereskan kekacauan ini. Kim gemetar menoleh 3 sosok dengan aura mengerikan melangkah maju berdiri gagah menghadap sang pemimpin seolah dewa kematian. Raja Surgawi, kedua mendecih jijik. Benar-benar penghinaan. Bagaimana bisa kotoran seperti ini satu divisi dengan kita? Hanya punya 100 juta emas, miskin sekali. Namun Raja Surgawi. Ketiga ikut menimpali dengan nada mengejek yang menusuk. Bukankah sudah kami katakan sejak awal si kerdil Kim ini seharusnya sudah lama ditendang keluar dari tempat suci ini? Masalahnya tuan pemimpin kita yang agung ini hatinya terlalu lembut untuk membuang sampah. Sindirnya tajam. Di tengah riuh rendah itu, Raja Surgawi. Pertama hanya berdiri, patung dia membisu dengan aura yang menekan. Raja kedua berlutut menatap Kim dengan tatapan merendahkan. Mengandalkan tentara bayaran, strategi menyedihkan itulah yang membuatmu hancur. Tiba-tiba suara berat memotong Raja Surgawi.
Pertama akhirnya bersuara lantang, "Cukup serahkan masalah ini padaku." Sambil menyisir rambutnya dengan gaya arogan, ia menyeringai, "Sarung tangan pembungkam itu akan bangkit dalam 12 jam." Mendengar kepastian itu, tawa sang ketua meledak, menggelegar memenuhi ruangan. Penuh kepuasan yang gila, ia merentangkan tangannya lebar-lebar. Ah, sungguh nikmat dan hebat rasanya dipuja sebagai tuan raja. Dengan total kekayaan bersih mencapai 12 miliar di tanganku, akulah penguasa segalanya. Perintah kematian pun turun, tunjukkan neraka Guild Halisan pada gadis itu. Festival darah resmi dimulai sekarang juga. Namun di puncak ketegangan itu, sosok Ju muncul begitu saja. Berdiri santai sambil menggaruk hidung seolah sedang piknik di taman. Hening seketika mata mereka terbelalak bingung menatap tamu tak diundang ini. Ju pun memecah kesunyian dengan nada bosan. "Festival darah," katanya, "kalian terdengar seperti sekumpulan bocah Cuunibyo yang sedang berkhayal bahagia." Tanpa rasa takut sedikit pun, Ju secara terang-terangan mulai mengejek harga diri. 4 raja surgawi. Urat kemarahan menonjol di dahi sang ketua. "Siapa tikus ini?" teriaknya. Ju hanya mengangkat bahu. "Cari tahu saja sendiri." Dan dengan gestur penghinaan tertinggi, Ju kembali mengupil dengan ekspresi super jijik di wajahnya. Dalam hati ia menghela napas panjang. Ah, repot sekali rasanya harus terus menyembunyikan kekuatan asliku begini. Bagaimana aku bisa terus berpura-pura lemah jika serangga-serangga ini terus mengusik ketenanganku?